Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Abdul Syawal, NIM 220101114143. Sini saya akan menjelaskan dan menyampaikan tentang perkembangan Islam masa Bani Abbasiyah. Satu capaian pembelajaran yaitu adalah menganalisis perkembangan Islam pada masa Bani Abbasiyah, mengenali proses berdirinya Bani Abbasiyah, eh, terus dua, menganalisis kebudayaan Islam pada masa Bani Abbasiyah. Tiga, memahami perkembangan ilmu pengetahuan dan tokoh-tokohnya pada masa Bani Abbasiyah. Empat, menganalisis faktor-faktor runtuhnya Bani Abbasiyah. A, itu adalah proses berdirinya Bani Abbasiyah. Lahirnya Bani Abbasiyah, tahun 750 Masehi adalah peran besar dari keturunan Hashim yang bernama Abu Abbas. Nama Abbasiyah yang dipakai untuk nama Bani ini adalah diambil dari nama bapak pendiri Abbasiyah, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW. Proses lahirnya Abbasiyah, dimulai dari kemenangan Abu Abbas As-Saffah dalam sebuah perang terbuka atau Al-Zab melawan Khalifah Bani Umayyah yang pemberani dan dia mampu memainkan mata pedangnya kepada lawan politiknya. Semua lawan politiknya diperangi dan dikejar-kejar, diusir keluar dari wilayah kekuasaan Abbasiyah yang baru disebut dari Bani Umayyah I. Berdirinya Bani Abbasiyah tahun 750 Masehi berarti secara formal semua wilayah kekuasaan Islam berada di bawah pemerintahan Bani Abbasiyah, termasuk semua bekas wilayah Bani Umayyah I kecuali wilayah Bani Umayyah II yang ada di Andalusia. Proses pengembangan peradaban yang dibangun oleh Bani Abbasiyah begitu cepat, membawa perubahan besar bagi perkembangan peradaban ilmu pengetahuan, mampu menciptakan peradaban yang menjadi kiblat dunia pada saat itu, peradaban yang dikenang sepanjang masa. Pada waktu itu, suasana belajar kondusif, fasilitas belajar disediakan pemerintah dengan lengkap, motivasi belajar menjadi penyogok gairahnya masyarakat untuk belajar. Masyarakat mendatangi tempat-tempat belajar seperti kutab, madrasah, maupun perguruan tinggi seperti universitas. Universitas yang terkenal pada saat itu adalah Nizamiyah yang dibangun oleh Perdana Menteri Nizamul Muluk dari Khalifah Harun al-Rashid. Khalifah Harun al-Rashid terkenal sebagai khalifah yang sangat cinta pada ilmu pengetahuan, baik belajar maupun dalam hal membangun fasilitas belajar seperti sekolah, perpustakaan, menyediakan guru dan membentuk gerakan terjemahan. Abu Abbas As-Saffah sebagai pendiri Bani Abbasiyah, masa pemerintahannya sangat singkat, hanya 4 tahun. Beliau memerintah, akan tetapi mampu menciptakan suasana dan model dan kondisi Abbasiyah yang steril dari keturunan Bani Umayyah sebagai lawan politik yang baru dikalahkan dan dikuasainya. Sikap tegas dan berani yang ditunjukkan oleh Khalifah Abu Abbas As-Saffah ketika memberantas semua keturunan Umayyah dari wilayah yang dikuasainya. Dampak dari kebijakan tersebut dapat dilihat dari suasana pusat wilayah dan rakyat Abbasiyah yang baru menjadi lebih kondusif dan perkembangan peradaban dapat dikendalikan. Dampak dari kebijakan tersebut dapat dilihat dari suasana pusat wilayah dan rakyat Abbasiyah yang baru menjadi lebih kondusif dan perkembangan peradaban dapat dikendalikan oleh Khalifah Abu Abbas As-Saffah. Keberhasilan Abu Abbas menaklukkan Daulah Umayyah I ternyata mendapat dukungan besar dan diantaranya dari tentara bayaran yang sengaja didatangkan oleh Abu Abbas seperti Abu Muslim al-Khurasani. Abu Muslim adalah relawan berkebangsaan Persia yang sengaja disewa oleh keluarga Abbasiyah untuk membantu menaklukkan kekuasaan Bani Umayyah I. Lanjut, yang ketiga itu B, khalifah pada masa Bani al-Abbasiyah. Ya, di sini saya akan menyampaikan hanya 10 saja, 10 khalifah yang berkompeten atau paling berpengaruh lah ketika masa Bani Abbasiyah. Yang pertama yaitu adalah Abu Abbas As-Saffah, memerintah pada 750 sampai 754 Masehi. Dia bernama Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas, khalifah pertama pemerintah Abbasiyah. Ayahnya
adalah orang yang melakukan gerakan untuk mendirikan pemerintahan Bani Ubasyah dan menyebarkan kemana-mana. Inilah yang membuat Abdullah banyak mengetahui tentang gerakan-gerakan ini dan rahasia-rahasianya, dan diangkat oleh saudaranya yang bernama Ibrahim sebelum dia ditangkap oleh pemerintahan Umayyah pada tahun 129 Hijriah atau 746 Masehi. Tertangkapnya Ibrahim membuat Abdullah harus berangkat ke Kufah bersama-sama dengan pengikutnya secara rahasia. Pada pemerintahannya saat pasukan Abbasiyah menguasai Khurasan dan Irak, dia keluar dari persembunyiannya dan dibaiat sebagai khalifah pada tahun 132 Hijriah atau 749 Masehi. Setelah itu dia mengalahkan Marwan bin Muhammad dan menghancurkan pemerintahan Bani Umayyah pada tahun yang sama. Abu Abbas As-Saffah meninggal dunia pada tahun 136 Hijriah atau 753 Masehi. Lalu yang kedua, khalifah yang kedua yaitu adalah Abu Ja'far Al-Mansur, memerintah pada 754 sampai 775 Masehi. Abu Ja'far Al-Mansur menjabat khalifah kedua Bani Abbasiyah, menggantikan saudaranya Abu Abbas As-Saffah. Abu Ja'far Al-Mansur adalah putra Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib yang juga saudara kandung Ibrahim Al-Imam dan Abu Abbas As-Saffah. Ketiganya merupakan pendiri Bani Abbasiyah. Ketika Khalifah Abu Abbas As-Saffah meninggal, Abu Ja'far sedang menunaikan ibadah haji bersama Panglima Besar Abu Muslim Al-Khurasani. Yang pertama kali dilakukan oleh Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur setelah dilantik menjadi khalifah pada tahun 754 Masehi adalah mengatur politik dan siasat pemerintahan Bani Abbasiyah. Adalah mengatur politik dan siasat pemerintahan Bani Abbasiyah. Jalur-jalur pemerintahan ditata rapi dan cermat sehingga pada masa pemerintahnya terjalin kerjasama erat antara pemerintah pusat dan daerah. Begitu juga antara al-qadi, hakim, kepala polisi rahasia, kepala jawatan pajak, dan kepala-kepala dinas lainnya. Selama masa pemimpinannya, kehidupan masyarakat berjalan tentram, aman dan makmur. Stabilitas politik dalam negeri cenderung aman dan terkendali. Tidak ada gejolak politik dan pemberontakan. Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur sangat mewaspadai 3 kelompok yang menuntutnya dapat menjadi batu sandungan Bani Abbasiyah dan dirinya. Inilah pengunjung 154 Hijriah. Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Namun dalam perjalanan ia sakit lalu meninggal dunia. Ia wafat dalam usia 63 tahun dan memerintah selama 22 tahun. Jenazahnya dikuburkan di Baghdad. Yang ketiga adalah Muhammad Al-Hadi. Yang keempat juga ada Musa Al-Hadi. Yang kelima adalah Harun Al-Rashid. Dia bernama Harun Al-Rashid bin Al-Mahdi. Dia mutiara sejarah Bani Abbasiyah. Pada masanya pemerintahan Islam mengalami puncak kemegahan kesejahteraan yang belum pernah dicapai sebelumnya. Harun Al-Rashid dikenal sebagai sosok yang sangat pemberani. Dia telah melakukan penyerbuan dan penaklukan negeri Romawi. Dia sebagai sosok yang takwa dan takut kepada Allah dalam segala perkara. Dia pun pada masa pemerintahnya adalah masa yang sangat tenang dan stabil. Hanya ada beberapa perontakan kecil yang tidak berarti apa-apa. Di antaranya pemberontakan Yahya Abdullah, kaum Khawarij, orang Zindik, dan pemberontakan di Khurasan. Sebelum meninggal, dia mewariskan kekuasaan kepada anaknya Al-Amin dan Al-Ma'mun. Hal ini menjadi fitnah yang bertiup kencang terjadi antara dua saudara ini setelah kematiannya. Harun Al-Rashid meninggal pada tahun 808 Masehi setelah memerintah selama 23 tahun. 6 Muhammad Al-Amin, 7 Abdullah Al-Ma'mun, lalu Abu Ishaq Al-Mu'tasim. Lalu lanjut yang ke-9 Harun Al-Watsiq. Yang ke-10 itu adalah Ja'far Al-Mutawakkil.
Ja'far al-Mutawakkil. Dia bernama Ja'far bin Muhammad al-Mu'tasim. Ja'far al-Mutawakkil adalah salah seorang yang melarang dengan keras pendapat menetapkan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Pada masa pemerintahnya, orang-orang Romawi melakukan penyerangan di Dimyat, Mesir. Peristiwa ini terjadi pada tahun 238 Hijriah atau 852 Masehi. Mutawakkil dibunuh oleh anaknya bernama Al-Muntasir pada tahun 861 Masehi. Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, khalifah kedua dari pemerintahan Bani Abbasiyah, menetapkan 7 kebijakan pemerintahan Abbasiyah sebagai kontrol pemerintahan. Dan 7 kebijakan ini telah menjadi pedoman bagi 9 khalifah Abbasiyah pada fase pertama dalam menjalankan pemerintahnya. Meskipun mereka tidak melaksanakannya secara utuh, kebijakan tersebut ialah: 1. Memindahkan pusat kekuasaan Bani Abbasiyah dari Hasimiyah ke Baghdad. 2. Kota Baghdad sebagai pusat kekuasaan Abbasiyah dibuka menjadi kota terbuka untuk semua peradaban dari berbagai bangsa masuk. Hal ini dilakukan oleh para khalifah melihat pengalaman pola pengembangan budaya dan ilmu masa Bani Umayyah yang bersifat Arab oriented. Akibatnya adalah budaya dan ilmu pengetahuan menjadi lambat berkembang. 3. Ilmu pengetahuan dipandang sebagai sesuatu yang sangat mulia dan berharga. Para khalifah adalah orang-orang yang sangat mencintai ilmu dan membuka kesempatan ilmu pengetahuan seluas-luasnya. 4. Rakyat diberi beban berpikir serta memperoleh hak asasinya dalam segala bidang, seperti akidah, ibadah, filsafat, dan ilmu pengetahuan. 5. Para menteri keturunan Persia diberi hak penuh untuk menjalankan pemerintahan sehingga mereka memegang peranan penting dalam memajukan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. 6. Berkat usaha Khalifah Abbasiyah yang sungguh-sungguh dalam membangun ekonomi Islam, pemerintah Abbasiyah memiliki perbendaharaan harta yang cukup melimpah di Baitul Mal, hasil rampasan perang dari kemenangan perang. 7. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan, para khalifah banyak yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga banyak buku-buku yang dikarang oleh ilmuwan dalam lembaga-lembaga ilmu pengetahuan yang dibangun untuk memfasilitasi kegiatan masyarakat dalam menimba ilmu pengetahuan. 8. Masyarakat dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu kelompok pertama, kelompok khalifah, terdiri dari khalifah dan keluarga, para pembesar dan pekerja yang bekerja di istana. Mereka diberi penginapan di dalam wilayah istana, Darul Khalifah. Kelompok kedua, yaitu kelompok masyarakat umum yang terdiri dari para guru, ulama, petani, buruh, filsuf, dan masyarakat pada umumnya. Tujuan dari pembagian menjadi 2 kelompok masyarakat dimaksudkan agar pembagian tugas menjadi jelas, bukan justru untuk membuat jarak antara sesama masyarakat Islam atau antara masyarakat Islam dengan masyarakat non-Islam. Meskipun kenyataan dalam masyarakat terjadi di kotomi dalam masyarakat Islam Abbasiyah antara para pembesar dan masyarakat umum, terjadi perbedaan asas kelas masyarakat. 8 kebijakan Khalifah Abbasiyah tersebut oleh para pakar sejarah bahwa 7 kebijakan tersebut mampu menciptakan suasana belajar yang kondusif, memotivasi masyarakat Abbasiyah untuk belajar dengan sungguh-sungguh dan mampu membentuk budaya belajar dengan sungguh-sungguh bagi masyarakat Abbasiyah pada umumnya. Lalu lanjut yang C, yaitu adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan tokoh-tokohnya pada masa Bani Abbasiyah. Ada beberapa faktor kemajuan peradaban dinasti Bani Abbasiyah. Di antaranya 1. Faktor politik. A. Pindahnya ibu kota negara dari Al-Hashimiyah ke Baghdad yang dilakukan oleh Khalifah Al-Mansur. B. Banyaknya cendekiawan yang diangkat menjadi pegawai pemerintah dan pegawai istana. C. Diakuinya Mu'tazilah sebagai mazhab resmi negara pada masa Al-Ma'mun pada tahun 827 Masehi. 2. Faktor sosiografi. Meningkatnya kemakmuran umat Islam. B. Luasnya wilayah kekuasaan Islam menyebabkan banyak orang Romawi dan Persia yang masuk Islam dan kemudian menjadi Muslim yang taat. C. Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan. D. Adanya gerakan penerjemahan buku filsafat dan ilmu peradaban Yunani dalam Baitul Hikmah sehingga menjelma sebagai pusat kegiatan intelektual.
Lalu selanjutnya yaitu adalah uh, kemajuan-kemajuan dalam ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah. Yang pertama yaitu adalah al-ulumud diniyah, al-ulumut tafsir. Ilmu tafsir dalam masa ini berkembang pesat karena ilmu ini sangat dibutuhkan terutama oleh orang-orang non-Arab yang baru masuk Islam. Mereka butuh tentang makna dan penafsiran Al-Quran. Hal ini menyebabkan beberapa aliran muncul dalam ilmu tafsir. Penafsiran Al-Quran pun berkembang tidak hanya dengan penafsiran makna, tetapi penafsiran bil ma'sur dan bil ra'i. Dalam hal ini dikatakan bahwa pemerintah Abbasiyah yang pertama menyusun tafsir dan memisahkan antara tafsir dengan hadis. Sebelum itu para kaum muslimin menafsirkan Al-Quran melalui hadis-hadis Nabi, keterangan para sahabat dan tabi'in. Di antara karya besar tafsir adalah Al-Farra yang merupakan karya tafsir pertama dan disesuaikan dengan sistematik Al-Quran. Kemudian muncul At-Tabari yang menghimpun kumpulan-kumpulan tafsir dari tokoh-tokoh sebelumnya. Kemudian juga muncul ulama yang menafsirkan Al-Quran secara rasional seperti tafsir Al-Jahiz. Sedangkan para ahli tafsir terkemuka yang muncul pada masa zaman Abbasiyah adalah Abu Yunus Abdus Salam Al-Qazwani yang merupakan salah satu penganut aliran tafsir bil ra'yi. Sedangkan yang muncul aliran tafsir bil akli adalah Amr ibnu Muhammad Al-Khawarizmi, Amir Al-Hasan bin Sahal. Berikut terakhir imam-imam mufassir bil Ma'sur. Imam At-Tabari, ya. Entah ada percaya atau tidak, makam yang berlokasi di Ad-Dimiyah, Baghdad, ini disebut sebagai makam Ibnu Jarir At-Tabari. Makam tokoh kelahiran Persia ini jauh dari kata layak, bahkan memprihatinkan. Padahal ia adalah imam besar sejarawan sekaligus seorang mufassir. Yang kedua adalah Ibnu Katsir. Ibnu Katsir selain disebut sebagai sejarawan lewat karyanya Al-Bidayah wan Nihayah, tokoh yang lahir di Busra 1301 Masehi di Busra, Suriah, ini dikenal juga sebagai seorang mufassir handal. Lalu yang ketiga As-Suyuti. Imam As-Suyuti dimakamkan tak jauh dari makam Imam Asy-Syafi'i Al-Qurafa Al-Kubra. Selain dikenal sebagai pakar fikih mazhab Syafi'i, pemilik nama lengkap Abdurrahman bin Kamaluddin Abu Bakar bin Muhammad bin Sabiquddin Jaluddin Al-Misri As-Suyuti Asy-Syafi'i Al-Asy'ari itu dikenal sebagai mufassir. Di antara karyanya di bidang tafsir adalah kitab Ad-Dur Al-Mansur fit Tafsir bil Ma'sur. Kitab tokoh kelahiran Kairo pada 1445 Masehi. Ini di bidang Al-Quran adalah Ittiqan fil Ulum Al-Quran. Lalu dalam ilmu hadis, pada zaman ini kajian hadis sebagai sumber hukum. Setelah ulumul hadis, pada zaman ini kajian sumber hukum setelah Al-Quran berkembang dengan cara menelusuri keautentikan sahih hadis. Hal ini yang mengilhami terbentuknya ilmu jarhi wa ta'di dan ilmu maslahatul hadis. Beranjak dari ilmu maslahatul hadis dan ilmu jarhi wa ta'di, di para ulama hadis berhasil mengkodifikasikan hadis ke dalam kitab secara teratur pada sistematik. Dengan demikian, kajian yang mendalam serta penyeleksian hadis pada Daulah Abbasiyah telah menghasilkan pembuatan hadis ke dalam bentuk kitab-kitab yang masih bisa kita pelajari sampai sekarang. Di antara kitab-kitab hadis yang disusun pada waktu itu ialah kitab hadis Al-Kutub As-Sittah, yaitu kitab hadis disusun oleh 6 ulama hadis, yaitu Imam Muslim, beliau menyusun kitab Sahih Muslim, kemudian Imam Bukhari, Imam At-Tirmizi, Ibnu Majah, Imam Nasa'i, Abu Daud dari 6 ahli hadis. Atas ada kedua yang dianggap paling otentik atau sahih, yaitu Sahih Muslim dan Sahih Bukhari yang lebih dikenal dengan Sahihain. Lalu lanjut ilmu kalam. Ilmu kalam pada zaman Al-Ma'mun dan Harun Ar-Rasyid, ilmu kalam mendapat tempat yang luas. Bahkan ilmu kalam atau teologi sangat mempengaruhi keadaan pemerintahan saat itu, seperti aliran Mu'tazilah menjadikan aliran resmi pemerintah Bani Abbas. Peran ilmu kalam pada saat itu sangat besar untuk membela Islam dari paham-paham Yahudi dan Nasrani. Dalam ilmu kalam, para teolog terfokus pada bidang akidah sebagai objek bahasan yang meliputi keesaan Tuhan, sifat-sifat, perbuatan Tuhan, dan lain-lain. Pada masa ini ulama kalam terbagi menjadi dua aliran. Pertama, aliran yang mengikuti pemikiran salaf yang diwakili oleh Mu'tazilah. Aliran salaf berpegang pada arti
tekstual dalam mengartikan ayat-ayat mutasyabihat, sedangkan aliran rasionalis memakai ra'yu dalam mengartikan ayat. Di antara ulama ilmu kalam yang terkenal ialah Abu Huzail, Al-Alaf, An-Nazam, Basri bin Mu'tamir, Abu Ishaq Ibrahim, Mu'tazilah. Sedangkan yang mewakili kelompok salaf pada ini Amru bin Ubaid. Lanjut, yaitu adalah ilmu fikih, ya, ilmu fikih. Di antara kebanggaan pemerintah Abbasiyah adalah terdapatnya 4 ulama fikih yang terkenal pada saat itu dan sampai sekarang, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Keempat ulama fikih tadi yang paling terkenal dalam Islam dan penyebarannya paling luas sampai sekarang. Samping mazhab fikih, di atas ada beberapa mazhab yang pengaruhnya cukup terkenal saat itu, yaitu mazhab Jaririyah yang dipelopori oleh sejarawan dan pengulas Al-Quran yaitu At-Tabari. Tapi mazhab ini bertahan hanya 2 generasi. Mazhab lain adalah mazhab Dahiriyah yang dipelopori oleh Dawud bin Ali. Disebut mazhab Dahiriyah karena pengambilan hukumnya berdasarkan bukti zahir, bukti tertulis, lugawi Al-Quran dan hadis. Mazhab ini berkembang di Spanyol, Suriah, dan Mesir. Lalu ada ilmu tasawuf. Ya, ilmu tasawuf menyebar penjuru negeri Islam wilayah Abbasiyah yang dibawa oleh para sufi terkemuka seperti Al-Qushairi, Abu Hafs, Umar bin Muhammad, Sahabuddin. Lalu kemajuan filsafat dan sains. Filsafat dan perumahan zaman Abbasiyah. Tokoh-tokoh pada bidang filsafat ini ialah Abu Yusuf bin Ishaq Al-Kindi, Ibnu Sina, Avicenna, Al-Farabi, Ibnu Rus. Nah, itulah tokoh-tokoh filsafat pada masa Bani Abbasiyah yang terkenal. Lalu kemajuan sains dan teknologi, yakni ilmu kedokteran. Kedokteran tumbuh dan berkembang pada masa Khalifah Harun al-Rasyid abad 9 Masehi. Contoh dan juga kemajuan di kedokteran itu ada beberapa ilmu, yaitu ilmu kimia, ilmu astronomi, dan ilmu matematika. Lalu selanjutnya adalah faktor-faktor runtuhnya Bani Abbasiyah. Yang pertama itu adalah faktor internal. Faktor internal hancurnya Abbasiyah. Perebutan kekuasaan berkepanjangan dalam Islam Abbasiyah menimbulkan respon buruk dari masyarakat, ditambah dengan pelaku amoral yang ditunjukkan oleh para khalifah dan pembesaran istana mulai dari khalifah 10 dan seterusnya. Perebutan kekuasaan bagi sebuah kerajaan yang memakai pola pengangkatan kepemimpinan monarki oriented adalah sebuah kenistaan, karena putra mahkota yang lebih dari satu tidak akan pernah memberi ruang bagi sesama kandidat. Dan hal itu terjadi hampir di semua kerajaan Islam, mulai dari Umayyah, Abbasiyah, Umayyah II, Andalusia, Turki Utsmani, Persia, dan Mughal, India. Praktek-praktek amoral yang dilakukan oleh khalifah adalah setiap akhir tahun berjalan, dia mengadakan acara-acara seremonial di istana untuk menghibur khalifah dan para pembesar istana dengan alasan refreshing. Yang terjadi adalah mendatangkan para wanita-wanita penghibur dan membeli berbagai macam minuman keras dengan berbagai merek dari negara-negara barat. Tujuannya adalah untuk menghibur para khalifah dan pembesar yang bekerja setahun penuh. Pertanyaannya adalah, apakah tidak ada cara lain untuk menghibur khalifah dan para pembesar selain yang amoral tersebut? Pernyataan dalam sejarah bahwa acara-acara tersebut dipraktekkan secara rutin oleh pembesar istana. Akibatnya adalah bisa dibayangkan bahwa masyarakat benci kepada para khalifah dan pembesar. Kemudian terhadap pemerintahan Abbasiyah itu adalah banyak wilayah yang lepas minta merdeka dari pusat pemerintahan Abbasiyah. Dalam sejarah, kondisi ini disebut sebagai masa disintegrasi. Lalu faktor eksternal. Yang A itu adalah wilayah Abbasiyah yang terlalu luas. Luasnya wilayah Abbasiyah menyebabkan banyak wilayah yang secara geografis jauh dari pusat pemerintahan. Baghdad tidak terpantau dan dibina secara intensif oleh pemerintahan Abbasiyah. Lalu yang kedua, Perang Salib. Perang Salib berlangsung selama kurang lebih 200 tahun. Perang Salib berlangsung di wilayah yang merupakan pusat-pusat perkembangan Islam, di mana banyak fasilitas pendidikan dan fasilitas umum yang rusak, seperti sekolah, masjid, istana, dan lembaga-lembaga pemerintahan atau umum yang rusak.
yaitu masyarakat yang ikut korban akibat dari perang yang berlangsung selama kurang lebih 200 tahun lebih, itu baik itu dari pihak Nasrani maupun dari pihak Islam. Oke, serangan tentara Mongol. Eh, Penyerangan Mongol dilakukan mulai tahun 1220 Masehi oleh penguasa timur Genghis Khan. Penyerangan ini mulai dari pusat peradaban Abbasiyah di wilayah Transilvania, Bukhara, dan Samarkand. Selanjutnya penyerangannya dilanjutkan ke daerah Abbasiyah lainnya, Tajikistan, Turkistan, Armenia, daerah sampai ke Anatolia. Terakhir tahun 1258 Masehi, penyerangan diarahkan ke pusat kekuasaan Abbasiyah, mulai dari Syria, Kufah, Java, Hira, Anhar, Damaskus, dan kota Baghdad sebagai pusat kekuasaan Abbasiyah tahun 1258 Masehi. Dengan cara kota Baghdad dibakar dan bumi hanguskan. Lalu yang D terakhir yaitu adalah berdiri Turki Utsmani. Berdiri kerajaan Turki Utsmani tahun 1292 Masehi dengan membawa misi untuk menyelamatkan wilayah-wilayah Abbasiyah yang telah dihancurkan pasukan Mongol. Ternyata dalam kenyataannya justru ikut memperparah kehancuran Abbasiyah di wilayah-wilayah Abbasiyah yang berdekatan dengan berdirinya Turki Utsmani, yaitu justru terjadi perang terbuka yang menyebabkan tambah parah kekuasaan Bani Abbasiyah. Itulah sedikit tentang penyampaian media pembelajaran dan juga tentang materi proses perkembangan Islam pada masa Bani Abbasiyah. Terima kasih telah mendengarkan dan menyaksikan. Maaf apabila banyak kesalahan dan kurangan. Saya Abdul Sawal. Minta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.